Halo, jumpa lagi dengan saya Wahyu Nara, magang co-host Isi Hati dari kampus UT Hongkong, menyapa teman-teman semua. Dan kali ini saya sudah bersama dua orang bintang tamu yang luar biasa, yang tentunya tidak asing bagi teman-teman pekerja migran Indonesia. Bersama saya sudah ada Kak Putra Blambangan dan Kak Hadijah Regita. Halo, selamat pagi Kak Putra, Kak Mbak Regita. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, senang sekali berjumpa dengan dua tokoh luar biasa PMI migran, pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Ya, baik teman-teman, bercerita sedikit di sini ya. Mbak Regita ini adalah salah satu tokoh PMI yang bergerak di bidang fashion dan make up. Sedangkan Kak Putra Blambangan ini adalah PMI yang luar biasa yang mempunyai talenta di desainer. Jadi Mbak Regita sama Kak Putra ini ada join kerjasama yang saling mendukung, dan itu tentunya menjadi sesuatu kegiatan yang positif yang luar biasa sekali. Dan di Isi Hati kali ini kita akan bedah nih apa saja kegiatan mereka dan apa sih sebenarnya yang ini tentunya teman-teman pasti penasaran dong, yang melatar belakangi sampai bisa seperti ini di titik ini, kemudian naik turunnya seperti apa. Yuk kita semua dengarkan cerita dari Kak Regita dan Kak Putra. Oke, dari Mbak Regita dulu. Mbak Regita, ini tentunya teman-teman penasaran nih, Mbak Regita sering mengadakan kelas fashion, kemudian lomba-lomba fashion seperti itu. Status Mbak Regita di Hong Kong ini PMI atau bukan sih? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan nih. Ya, status saya masih PMI, sama juga dengan teman-teman yang lain juga. Cuma memanfaatkan hari Minggu dengan memanfaatkan hari libur yang positif, biar di setiap libur kita itu happy. Karena 6 hari kita di rumah itu kan kerja, cuma ada kesempatan satu hari libur, hari Minggu atau public holiday saja. Jadi kita menggunakan waktu tersebut dengan hal-hal yang positif. Ya, salah satunya menekuni dunia make-up dan senso ya Kak Putra ya. Nah, by the way, sejak kapan sih Mbak Regita mempunyai ketertarikan di bidang fashion dan make-up ini? Sebenarnya dari tahun 2015 saya itu sudah sebenarnya belum ke dunia tata rias ya, masih jadi model, turun naik panggung kayak gitu. Dan pas kebetulan di tahun 2017 ya, itu udah mulai tertarik ke dunia rias. Dan terus ngerias satu anak. Pertamanya sih tertarik ke wajah ngerias sendiri dulu. Terus satu anak dicoba, akhirnya kok hasilku juga ya lumayan bagus juga gitu kan. Dan tahun 2021, dan sebenarnya dari tahun 2017 itu sih memang udah ada partner, teman juga yang menyarankan untuk membuka sekolah make up kayak gitu. Tapi saya belum berani karena saya masih pemula di sini. Dan terus ditawarin sampai 3 tawaran. Pas jatuh di tahun 2021, dan kebetulan waktu itu di Gedung Kaita saya mengangkat tema dengan event fashion show pemilihan Putri Duta Nusantara. Oh iya. Itu awal dari karir saya yang
di dunia fashion. Jadi dari awalnya menjadi model, kemudian belajar make up sendiri, kemudian terinspirasi, kayaknya kalau make upin orang, kemudian ngasih sekolah ke teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang positif gitu ya. Nah, dari Kak Mbak Regita kemudian tertarik untuk membuka kelas make up sampai sekarang ini, kalau saya lihat di Facebooknya nih teman-teman ya, sudah banyak sekali ini ya wisudawati yang dihasilkan dari sekolahnya Mbak Regita. Sudah berapa kali wisuda Mbak semenjak dibukanya kelas make upnya? Alhamdulillah udah season 1 dan season 2 dan insya Allah akan ada season ketiga. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Kati, kita kasih applause untuk Mbak Regita. Dan ini tentunya memberdayakan teman-teman yang di luar sana untuk memanfaatkan hari libur ya Mbak ya. Daripada liburnya nggak jelas kan ya, kemudian bisa belajar make up nih sama sekolahnya Mbak Regita. Nah, dan hasilnya bisa kita praktekin nanti ketika di Indonesia. Nah, setelah dari Mbak Regita, kita ke Kak Putra dulu nih. Sama dengan Mbak Regita, mungkin teman-teman juga penasaran Kak Putra sering terlibat dalam beberapa event fashion show dan mungkin kelas-kelas makeup seperti itu. Ini pertanyaannya Kak Putra ini masih bekerja dengan majikan apa enggak sih? Masih bekerja dengan majikan. Jadi statusnya PMI juga ya. Sama seperti saya juga PMI teman-teman. Ya, cuma kita ini memanfaatkan hari libur untuk sesuatu hal yang positif. Nah, untuk Kak Putra sendiri, sejak kapan tertarik untuk menekuni dunia desainer? Awalnya itu tertarik sama riasan di bidang make up. Itu tahun 2008 ya. Wah, sudah lama sekali. Ya, 2008 itu mulai menekuni masalah make up. Dan di situ kayaknya kurang gregetnya gimana gitu ya, kalau cuma belajar dari make up aja, kalau cuma bisa make up aja, karena saya udah dari Indo itu udah bisa masalah jahitan gitu. Jadi oke lah, aku gabungkan masalah jahitan dengan riasan nanti, karena di sini saya juga suka masalah karakter pembentukan karakter yang berbeda-beda. Jadi saya di sini juga bisa mendesain mengikuti karakter dari make up saya. Jadi dari Indonesia sudah punya bekal jahit menjahit, kemudian dikembangkan lagi, ketemu dengan dunia make up, digabungkanlah antara dunia make up dan jahit menjahit ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih greget gitu. Nah, untuk Kak Putra sendiri punya salah satu tokoh desainer favorit nggak? Ada sih. Kalau dari Indonesia siapa? Banyak kalau dari Indonesia itu ya jelas Ania Avanti lah. Jadi lebih ke ini ya karakter dalam bidang desain dan seni di situ. Iya betul. Bunda Ania Avanti memang sangat menginspirasi sekali. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Sungguh mungkin orang-orang di luar sana memandang status pekerja migran, profesi pekerja rumah tangga ini adalah suatu profesi yang rendah, yang tidak berkelas. Tapi di balik itu semua ternyata teman-teman PMI di Hong Kong ini mempunyai talenta yang luar biasa. Salah satu diantaranya, bukan salah satu, tapi salah dua diantaranya adalah Mbak Regita sama Kak Putra. Nah, sudah berapa lama nih Kak Putra sama Mbak Regita untuk melakukan kolaborasi? Itu tahun ini ya kayaknya. Bulan 11 kemarin. Bulan 11 kemarin. Bulan 11 kemarin. Bulan 11 tahun 2022. Terus kita kemarin ada event juga pas bulan 3 ya. Iya. Tanggal 5 Maret. Jadi kita di situ mulai kolaborasi bareng. Ya tambah kesini kesininya kok ya kita cocok dalam kolaborasi, dan insya Allah nanti tanggal 18 ya Kak ya. Kita akan ada kolaborasi bareng juga. Dan naik model di mana ya Kak? Di Lajiko. Iya. Untuk model-modelnya sendiri Mbak Regita ngambilnya juga dari teman-teman PMI? Iya. Wah, luar biasa. Sama kita tetap mengambil dari mereka biar mereka itu punya talenta yang lebih dan memiliki wawasan yang luas juga. Nanti kapan-kapan boleh dicoba saya jadi modelnya. Jadi tidak cuma bisanya naik turun panggung gitu aja. Saya nggak ingin mereka itu bisanya cuma naik turun panggung gitu aja. Jadi harus bisa menerapkan jadi model itu seperti apa.
Kalau saya pandainya naik turun tangga, Kak. Nggak masalah itu lebih Ya, Mbak Regita, Kak Putra, tentunya ketika menekuni dunia ini ya, dunia fashion, dunia desainer, ini banyak sekali tantangan-tantangan di dalamnya. Suka dukanya pasti banyak. Nah, Banyak. dari Mbak Regita dulu nih, kira-kira tantangannya ketika menekuni dunia ini itu apa aja? Kalau dibilang tantangan itu, kalau di dunia make up ya, kalau kayak gua itu udah biasa menurut kita ya. Ini kan soalnya fashion make up. Cuma ini yang kan lebih menantang bagi saya pribadi itu adalah netizennya. Itu yang membuat tantangan bagi saya. mental. harus kuat. Iya, ya. harus kuat. Pedesnya cabai Iya. tidak sepedes Nggak. omongan netizen. Tapi Banyak itu adalah kita dengan omongan pedes kayak gitu membangkitkan inspirasi bagi kita berdua. Iya, gitu. semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang Iya, menerpa. betul. Kalau patahnya seperti itu. Nah, dari majikan sendiri kan Mbak Regita sama Kak Putra ini kan statusnya juga sama pekerja migran. Tentunya kan bekerja dengan majikan. Iya. Dengan segudang aktivitas yang demikian, ketika mengadakan event fashion, otomatis kan perlu persiapan yang panjang. Iya. Apakah mengganggu pekerjaan nih? Kalau saya pribadi, alhamdulillah dapat dukungan dari dapat bos saya. support. Iya, dapat support juga, dan setiap kegiatan bos saya juga datang. Oh. Iya. Dan Jadi dapat support yang dapat luar support biasa juga, dari dan majikan. pekerjaan juga alhamdulillah ringan, nggak begitu berat juga. Kalau Kak Putra sendiri? Sama, alhamdulillah majikan menimpa dari masalah desain, karena majikan saya sendiri orangnya desain juga. Oh. Desain Jadi panggung. sama. Iya. Jadi dia lebih mengajari ke masalah desain juga. Ke seni artnya itu ya. Jadi kayak ketemu chemistry ya Iya. sama majikan sama pekerjanya Kebetulan itu banget ya. ini. Kebetulan banget ini. Kebetulan banget, dari model apa, dari stylenya dari luar negeri atau apa, itu selalu Kasih diberikan, info. ya diberikan info sama saya, terus kamu harus ini perpaduan warna ini harus gini gitu. Oh, jadi luar biasa sekali nih teman-teman untuk Kak Putra sama Mbak Regita ini. Selain kreatif inovatif, ternyata di balik kesuksesannya ada dukungan majikan. Iya, Nah, ini majikan sudah memberikan dukungannya. Tapi apakah keluarga yang ada di Indonesia juga memberikan dukungan yang sama nih? Alhamdulillah sama. Mereka selama itu positif, ya pasti kita dapat dukungan. Iya. Jadi di balik kesuksesannya ada dukungan keluarga, ada dukungan dari majikan. Nah, ini yang akhirnya membuat kita itu semakin bersemangat untuk melakukan ini ya, hal-hal yang positif. Nah, untuk kedepannya ini Mbak Regita, impiannya Mbak Regita sendiri apa sih? Dari awalnya model, kemudian menekuni dunia make up, membuka kelas. Nah, ada nggak suatu titik yang ingin Mbak Regita tuju, puncaknya nanti di mana gitu? Ya, kepengennya sih ini nggak berhenti sampai di sini. Ketika pulang Indonesia ya, tentunya kita juga kepengen pulang sukses ya. Dan karir kita nggak putus sampai di sini. Jadi di sini kita ngerias, di Indonesia juga ya perjalanan itu akan lanjut lagi. Jangan sampai putus. Itu sih harapan saya. Untuk Kak Putra sendiri? Sama. Tapi lebih fokusnya ke desain. Kalau masalah jasa mungkin buat sambungan aja. Jadi meskipun nanti pulang ke Indonesia ingin tetap menjalankan karirnya seperti yang di sini. Nah, ketika kita berbicara tentang Indonesia nih, otomatis ketika Mbak Regita sama Kak Putra mempunyai angan-angan ingin tetap berkarir di Indonesia, tentunya sudah harus dipersiapkan dari sini kan. Nah, apakah sudah pernah menjalin kolaborasi atau membuat jaringan dengan desainer Indonesia ataupun tim make up artis dari Indonesia seperti itu? Sejauh ini sih belum. Cuma kemarin itu kita memang udah sempat ada tawaran sih berdua. Cuma ini belum kita publikasi. Masih rahasia nih ya. Alhamdulillah kita udah terima tawaran di bulan 10, tapi kita belum ekspos keluar kayak gitu. Baru diekspos di isi hati teman-teman. Jadi kita mengeluarkan nih dikasih sedikit bocorannya pertama kali di isi hati. Tinggal biasa. nunggu majikan kasih. Kalau kita dikasih libur bareng ya kita berangkat.
Cuma ini belum fix ya kayak. Terus Mbak Regita, untuk event-event yang Mbak Regita lakukan di Hong Kong sendiri, itu kan sesuatu hal yang besar, perlu dana yang besar nih untuk kalau kita melihat mohon maaf gaji kita itu kan nggak akan cukup untuk mendanai event-event sebesar itu. Dari mana dana untuk mengadakan event-event seperti itu? Ya kita ambil ke peserta dan kita kembalikan lagi ke peserta. Intinya dari mereka untuk mereka. Iya. Jadi dana bersama ya, Iya. kolektif dari peserta. Adakah sponsor yang mendukung kegiatan tersebut? Ada. Tentu ada. Ya, tadi pakai sponsor juga ya. Iya. Jadi para sponsor yang melihat acara ini, nih silahkan didukung nih. Dapat dukungan dari KJRI juga nggak nih? Kan kita nih sebagai pekerja migran nih ya. Ya, alhamdulillah setiap kegiatan saya selalu didukung oleh KJRI Hong Kong dan terutama saya di sini dari pertama karir saya mereka selalu ada dan yang kedua dari Kasamat Agency yaitu Bapak Ringo Wong yang selaku sponsor terbesar di setiap event saya. Oh, untuk Kak Putra sendiri juga sama? Kalau saya nggak ada sponsor karena pribadi. Iya. Pribadi. Dan kebetulan di yang eventku yang bulan 6 kemarin ada dari pihak Smarton juga, Iya. Pak Chandra juga sponsori dan Banyak banget lagi, ya sponsor-sponsor yang memberikan dukungan untuk ya, event teman-teman ini. dari BMI juga ya kayak. Nah, untuk ini kedepannya ada nggak nih event yang terdekat nih yang mau diadakan Mbak Regita sama Kak Putra? Ada. Oh, bocorin dong. Insya Allah tanggal 23 Juli kita akan mengangkat tema event Gun yang seksi. seksi. Oh, Iya. Di mana itu acaranya? Sayingpun. Di Sayingpun. Iya. Boleh dibuka untuk umum Mungkin untuk Kak Putra penontonnya? mungkin yang silakan Kak Iya. Putra. Gimana Kak Putra? Kenapa mengambil tema ini? Ya, karena di sini bagi saya itu tantangan ya. Dari selama saya terjun di dunia fashion, itu anak Indonesia itu masih enggan untuk mengenal lebih jelas apa itu event and gown. Itu. Mereka masih menggunakan sistemnya Indonesia. Padahal event and gown itu go internasional di sini. Jadi kenapa banyak dari mereka itu harus sopan lah, terus gini lah, kayak gitu terbuka banget atau gimana? Saya ingin menghapus itu. Karena apa? Event and gown itu go internasional, bukan milik Indonesia. Jadi kita nggak bisa berpatokan ke Indonesia. Jadi harus dibuka mindsetnya Iya, bahwa itu harus seni dibuka. ya. Jadi di situ kamu harus totalitas dalam penggunaan event and gown. Dalam temanya itu harus totalitas. Jadi kembali lagi ke salah satu tantangannya tadi, Iya, omongan netizen. Iya, netizen itu harus dibuka, harus dikasih pengertian juga. Jangan cuma main kritik, tapi kita nggak bisa memberikan saran juga. Pernah nggak sih ada mungkin komentar netizen yang itu membuat sampai down gitu? Ada. Banyak. Kemarin yang bulan 3 itu ya. Bulan 3 sama bulan 5 ini. sama bulan Aduh, 5. kayak mau hancur bener. Kayak Saya terutama, kayak tapi yang ngasih support geluduk-geluduk gimana? beliau. Seperti apa nih? Kalau boleh tahu komentarnya yang membuat yang- dari kita down itu? Yang bulan 3 itu ya sebenarnya kan untuk muah sama model. Ini kan acaranya belum, tapi sebelum acara itu udah geger duluan gitu. Kayak itu ya Kak ya, jas. Kalau setiap event saya itu kan saya kepengennya rapi. Betul. Itu intinya tuh perias itu sama model kan biar ada perbedaan. Dan setiap muah, kenapa saya di sini tekankan muah itu harus rapi. Satu, pakai jas dalaman putih, bawah hitam. Kalau yang berhijab pakai hijab warna hitam. Biar jangan kita itu udah jadi muah artis Karena ya. itu udah simbolnya dari gitu loh. muah. Dari muah. Harus memakai black. Jadi di situ ada ya sedikit omongan pedas juga ya.
Nah jadi mungkin saya nggak bisa jabarkan di sini. Ya begitulah netizen ngomongin gimana. Dan dari situ saya langsung sempat langsung dinaikin di Facebook bla 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 bla. Ya udah, saya di situ langsung redam. Saya biasa mencari gimana biar ini nggak beku, nggak baku kayak gitu. Akhirnya saya ambil topik yang lain biar teman-teman juga di sini tuh memahami apa yang diinginkan oleh penyelenggara. Iya, begitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, namanya peserta itu kan kalau sudah berniat untuk mendaftar ya harus mengikuti rule-nya penyelenggara, bukan penyelenggara yang mengikuti keinginannya peserta kan ya. Peserta juga jadi jangan menjadi peserta yang sakarpe dewe. Seharusnya seperti itu. Harus punya sistem dan teratur di sini. Betul. Jadi memang harus tahan banting, tahan mental ya. Mentalnya harus kuat. Harus kuat. Bukan dananya yang kuat. Kalau dana itu kita mau bisa dicari, acara itu kan kita udah harus mempersiapkan dana. Tapi mental kalau nggak siap langsung ambruk. Betul. Kalau dana bisa dicari pemirsa, tapi kalau mental yang kuat itu perlu dibentuk. Tapi dengan ini Mbak Regita, semakin banyak tantangan ketika ada benturan-benturan, kemudian kita bisa settle ya. Akhirnya membuat kita lebih kuat dari hari kemarin. Iya. Udah terbukti. Ini satu quote ini untuk pemirsa. Udah terbukti itu. Iya. Saya ingat ini ya, salah satu kutipannya Tan Malaka, terbentur, terbentuk. Iya. Bijak sekali saya hari ini ya. Jadi banyak pengalaman nih dari Mbak sampai nih. Wahyunara. Mbak Wahyu. Ya, berbicara soal event nih Mbak Regita. Nanti kan sebentar lagi mau mengadakan event. Tapi kan yang sudah-sudah ini sudah berapa kali event yang sudah diadakan sama Mbak Regita nih? Eventnya kayaknya tiga kali. 2 kali wisuda dan 1 kali workshop. Oh, 1 kali workshop. Iya. Nah, tapi kalau tidak salah saya ini ya memantau dari Facebooknya Mbak Regita ini pernah sekali mengadakan event di Regal. Itu bukan event, tapi Bukan workshop. Oh, workshop. Iya. Workshop. Itu workshop soal apa Mbak itu, Mbak? Itu saya mendatangkan salah satu make-up artist yaitu Mas Arman Armano dari Indonesia langsung ke sini. Beliau ada krunya 4 orang ya Kak? 5 orang, dan dari BNSP 4 orang. Jadi mengangkat tema apa ya Kak kemarin? Iya, itu sertifikasi uji kompetisi. Uji kompetisi Makeup artist. Yang salah satunya ya dari BNSP itu sendiri. Jadi workshop Arman Armano bersertifikasi BNSP. Jadi nanti teman-teman yang mengikuti workshop tersebut akan mendapatkan sertifikasi profesi. Ya, jadi itu bisa digunakan di Indonesia ya. Jadi udah nggak ilegal lagi, biar jadi legal kayak gitu ya Kak ya. Betul. Jadi teman-teman nih yang menyukai dunia make up, nah salah satu tips ini agar teman-teman nanti ketika di Indonesia bisa menggunakan keterampilannya bersertifikat. Nah, ikuti nih salah satu workshop make up yang bersertifikasi BNSP, yaitu Badan Nasional Sertifikat Profesi, seperti yang sudah dilakukan oleh Mbak Khadijah Regita. Nah, kita mau flashback ini Mbak Regita. Kalau dari workshop seperti itu pesertanya biasanya ada berapa sih? Ya, masalah peserta itu kita nggak bisa menjamin ya. Itu karena datangnya mereka sendiri, niatnya mereka sendiri yang ingin ikut gitu aja. Tapi rata-rata pesertanya ada berapa? Sampai puluhan orang? Kemarin Ya, 62 kita ya. batasi 100 lah Maksimal. Maksimal 100.
tapi ya masuk ya di bawah 100 ya oke lah, kita tetap jalan aja. Karena niatnya di sini itu memang ingin untuk mereka itu menjadi make-up yang benar-benar mempunyai pegangan sertifikasi negara. Gitu. Jadi istilahnya udah punya ijazahnya Iya, gitu kan ya. Kalau sekolah udah punya ijazahnya kan tenang. Dilegalisasi. Ya. Nah, apa dari sekian pengalaman nih, Mbak Regita sama Kak Putra, di sini kan kita tadi ya tahu ya kalau kedua tokoh kita ini adalah pekerja migran Indonesia yang otomatis mereka juga bekerja dengan majikan. Pernah nggak sih ini kalau saya melihat nih Mbak Regita sih sering kayaknya di Facebook ini memperlihatkan hasil make upnya itu kan ketika di rumah bekerja di rumah kan ya kayak. Nah itu kan nggak mungkin siang hari kan, kalau siang kan pasti bekerja, ini pasti malam-malam. Pernah nggak sih ketika kita lagi asik-asik rias terus majikannya tahu manggil gitu? Pernah, bahkan sering. Dan yang lebih unik lagi waktu saya itu bikin tema konsep Susana. Lumayan agak horor kan. Nah, terus ini kan muka wajah itu udah tak taruh kayak berlumuran darah kayak gitu kan. Dia ngetok pintu. Hai Cece gitu. Aku buka pintu. Come ya, aku bilang gitu kan. Dia lu mati Nggak apa-apa. Oh, itu aja. Nggak terdistract, tenang aja. Oke, lanjut Mbak. Nah dia kan pernah ngetok pintu tuh, Cece katanya dia butuhin aku kan. Nah aku spontan aja kan, tanpa mikir macam-macam aku langsung keluar dengan wajah yang putih berlumuran darah kayak gitu kan. Langsung nih, hasil jadi itu malam hari jam 10 karena aku saukongnya itu jam setengah 8, jam 8 aku udah selesai. Jadi ya udahlah aku live lah gitu. Bisa bajunya putih, aku kan pakai mukena setengah ini. Terus rambutku tak acak-acakan kayak gitu. Dia langsung kaget. Tapi dia begini, Serem dong. Jadi bisa dibayangkan pemirsa ya, malam-malam manggil orang yang keluar Susana berlumuran darah. Jadi pengalaman unik yang tidak terlupakan ya. Iya. Kalau Kak Putra sendiri pernah nggak sih asik-asik lagi desain gitu tiba-tiba digangguin sama majikan bikin apa gitu? Sering gitu. Kalau kan siang itu waktunya, kalau bos tuh nggak ngekang sih masalah kerjaan. Kalau udah selesai ya udah kamu mau bikin baju mau apa terserah. Jadi ya di saat gitu ya enak-enaknya jahit atau enaknya pas lagi gambar gitu ya, atau lagi motong gitu. Gitu itu udah kayak moodnya itu udah hilang gitu. Iya kan? Lagi konsentrasi ya. Konsentrasi, penuh konsentrasi dari situ dipanggil gitu. Udah moodnya hilang. Nanti kalau ya namanya kita nggak bisa ngelak dari majikan kan, ya udah apa gitu, udah selesai udah balik lagi gak ada mood, ya udah biarin dulu gitu. Inspirasinya udah lewat. Udah aku biarin dulu gitu, nanti aja kalau udah muncul udah tenang udah aku kerjain lagi ya. Tapi pernah nggak sih majikan ngerecokin nih, misalnya kan majikannya juga suka desain juga kan, tapi ketika melihat hasil karyanya Kak Putra nih, kayaknya ini nggak bagus deh, kurang begini sering. gitu. Malah kena bentakan tuh sering. Gara-gara desainnya, bukan gara-gara karena pekerjaan rumah ya. Bukan. Karena desainnya, karena warna, perpaduan warna itu kan di situ mungkin saya sendiri belum memahami antara misalkan asalnya dari luar negeri atau Indonesia kan beda banget di sini gitu loh. Jadi di situ kadang bos itu marah banget. Kayak mau mukul gitu. Bener kan? Jadi lebih greget pekerjaan desainnya daripada pekerjaan di dapur ini. Sering kena marah itu enggak masalah ininya. Kalau pekerjaan rumah malah nggak komen ya. Kamu itu diajari berapa kali aja dedel banget gitu. Sampai kayak mau nangis tapi aku tahan. Bener. Tapi karena di situ juga karena aku ingin bisa. Masukannya bisa. bagus. Karena dia juga berharap, karena dia juga orangnya TB juga gitu. Dia pengen apa yang dia mampu itu aku memilikinya. Ya. Jadi meskipun dengan cara yang biar tujuannya baik. Maksudnya biar ada yang meneruskan. Betul. Gitu. Itu kemauan dia. Tapi aku jujur sama dia. Ya kalau untuk mengikuti cara kamu yang 100% pikiran aku nggak bisa.
Betul, karena kan seni itu kan ini ya, Keluar dari bentuknya diri keluar kita dari diri sendiri. sendiri, nggak Karena bisa kita diceplak orang gitu. beda-beda. Meskipun kamu bentak-bentak apa ya aku emang ada niat belajar, tapi kalau untuk langsung ke situ aku nggak bisa. Sampai kadang nagisnya itu bukan nangis kerja tapi nangis ini. Sampai aku, ya Allah, kuatkan. Sampai baju kain-kain di lemari itu dikeluarin sama dia. Kamu keluarin tuh kain-kain kamu itu, dikeluarin. Terus dipasang di itu manakin itu ya. Dipasang ini gabungannya warna ini sama ini. Itu keren, gini. Udah, ya aku tulis dulu ya, aku bilang gitu. Jadi secara tidak langsung Kak Putra ini mendapatkan guru. Iya. Guru dari majikannya ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi Tapi kalau waktu briefingnya di situ ya, sampai 2 jam lebih. lupakan kerjaan. Kerjaan udah mundur. Kerjaan rumah itu hari-hari biasa udah tahu kamu kerjain. Tapi tiap ada event atau apa gitu ya, kalau ada riasan job di luar itu selalu pulang ditanya, mana riasanmu tadi? Mana itu desainmu tadi? Selalu ditanya. Pernah ikut langsung menyaksikan eventnya Kak Dia Putra? pernah. Dia Tapi kalau Iya. ini berbeda dengan majikannya Mbak Regita ya. Insya Allah nanti yang bulan 7 tanggal 23 ini event saya yang keempat ya. Insya Allah beliau datang. Iya. Nah, event selanjutnya ini pesertanya dari Indonesia saja atau kan Enggak. dilihat dari temanya kan ini kan tema internasional Iya. ya. Jadi Semua terbuka. PMI. Terbuka untuk Indonesia, Filipina maupun negara lain Iya, juga. terbuka. Nah, ini teman-teman yang saat ini menyaksikan semoga sudah tayang ya sebelum eventnya mulai. Bisa nih diikuti event dari Mbak Khadijah Regi kita untuk fashion show selanjutnya, dan itu tentunya akan jadi tantangan baru bagi Iya. peserta dan model dan juga desainer-desainer dari teman-teman PMI. Nah, Kak Putra sendiri, kalau tadi Mbak Regita terinspirasi dari model kemudian membuka kelas gitu ya. Kak Putra sendiri ini nggak ada inspirasi untuk membuka kelas desain nggak? kalau membuka kelas desain itu kayaknya sulit deh sih. Karena talentanya ini ya jarang. Karena ya? apa? Kalau kita cuma membuka desainnya aja dan tidak praktek, itu mereka nggak akan bisa. Harus keduanya itu menyatu. Jadi teorinya juga harus ada prakteknya juga. Tapi selama ini Kak Putra belajarnya dari mana? Dulu di Indo. Kemudian di sini dikembangkan sendiri. Dikembangkan sendiri. Untuk gambarnya dan segala macamnya itu. Iya, kalau gambar tuh ya mungkin nggak sebagus desain-desain yang luar biasa gitu ya. Pokoknya orang-orang yang bisa aku ngerti aja. Tapi pernah nggak terpikirkan, kayaknya kan kalau event-event seperti ini kan pesertanya dari teman-teman juga banyak nih. Iya. Kalau saya perhatikan rata-rata kadang jadi juga menggunakan desainnya sendiri gitu. Pernah nggak terpikirkan Kak Putra memanggil salah satu desainer Indonesia di sini untuk ini ngasih coach kayak gitu atau bimbingan kayak gitu? Ada dari Mas Ada. Andi Sugi. Sudah terlaksana? Oh, udah kesini, sering kesini dia dipanggil anak-anak masalah event gitu. Dia juga, saya juga pernah kolaborasi juga dengan Mas Andi Sugi di Fashion Week Hong Kong tahun 2018. Wah, luar biasa sekali. Ya di Wajah. Itu gabungan para desainer dari Indonesia. Semoga bisa ada nanti suatu saat kelas khusus ini untuk teman-teman PMI yang punya talenta untuk membuat desain baju. Nanti ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, ada yang jadi model, makeup artist, Ya desainer. pokoknya di sini Iya. meski kita jadi PMI itu jangan Jangan mengekang diri membatasi, kita, jangan mengekang atau membatasi diri kita dalam berimajinasi, berkarya, gitu. Jangan membatasi. Selagi itu positif. Kak Putra, kita tadi kan udah ngobrol panjang, tapi ini saya baru nyadar nih. sebelum diisi hati ini kayaknya kita pernah bertemu ini sebelumnya. Kayaknya sebelum-sebelumnya ini sebelum aktif di bekerja dengan di dunia fashion, Kak Putra ini aktif di mana sih? Dulu aktif di Sagar Budaya itu selama sebulan. Oh,
pantas jadi ini ketahuannya di situ. Ya, pasti. Di mana Sanggar Budaya mengeluarkan pasti ngikuti. Iya, itu di Sanggar Budaya. Nah, di Sanggar Budaya sendiri kegiatan Kak Putra di situ sebagai apa? Kadang yang ngajar anak-anak yang baru masuk itu yang punya basic itu ya ngajarin mereka dulu gitu. Termasuk mempersiapkan mempersiapkan kostum lah, bantu-bantu yang ibaratnya mau buat pentas atau apa gitu. Ya bantuin riasan atau apa gitu. Baik, luar biasa sekali. Nah, untuk Mbak Regita nih, mungkin ini saya sempat keselip pertanyaan tadi soal Mbak Regita tadi dari model kemudian masuk membuka sekolah atau kelas make up itu sendiri, apakah ini dikerjakan oleh Mbak Regita sendiri atau Mbak Regita ada kerjasama dengan pihak lain untuk kelas make up artist nih? Saya sendiri. Saya sendiri. Nah, untuk sertifikasinya sendiri, Mbak, karena kan teman-teman pasti akan berpikir nih kalau kelas kan harus ada sertifikatnya seperti itu. Itu seperti apa? Saya tadi kan udah jawab. Pertama, ya saya diajak kerjasama langsung sama orang Hongkong, nolak sampai 3 kali, terus akhirnya terinspirasi karena ada dari salah satu teman kita yang dari PMI juga pernah bertanya ke saya. Bunda kan biasanya kan dengan panggilan Bunda gitu kan, bisa nggak atau di mana kita bisa mendapatkan sertifikat resmi untuk kita sekolah standar gitu kan. Nah dari situ kebetulan langsung ada orang Hongkong, yaitu salon Hongkong di Mongkok ya Kaya XCT 1. Nah beliau juga dan langsung kita survei ke situ, ternyata cocok. Ya nggak ada salahnya dicoba lah di situ. Dan perlu diingatkan lagi di Sanggar Khadijah Regita Makeup Art ya, bersertifikasi salon Hongkong punya itu salon akademi internasional. Luar biasa sekali. Jadi bagi teman-teman nih yang punya minat ataupun keinginan untuk belajar make up nih, silahkan nih mendaftar di Khadijah Regita Makeup Artist. Nanti saya mungkin juga bisa juga ya. Jadi salah satu Saya senang hati. Bisa-bisa saya jadi bidang profesi. Jangan dong. Tolong. Gak apa-apa kalau Balik. nggak masalah. Karena ini waktu kita yang paling berharga itu adalah waktu. Betul. Saya harus pensiun jadi co-host Mahajak. Iya, Mbak Regita, Kak Putra, tidak terasa kita ngobrol panjang di sini, menyampaikan isi hati, berbagi banyak hal yang tentunya itu akan memberikan suatu inspirasi ya bagi teman-teman PMI yang menyaksikan acara ini. Di penghujung acara, bisa nggak berbagi ini isi hatinya Mbak Regita ataupun Kak Putra untuk teman-teman PMI yang saat ini menyaksikan acara ini? Ya dari saya pribadi menginginkan ya sama teman-teman PMI di sini semuanya itu ya itu mempunyai kreasi yang benar-benar atau imajinasi dari dirinya itu untuk membangkitkan bahwa kalian tuh mampu gitu. Karena nggak cuma sekedar PMI tapi jadikan PMI itu PMI yang berkualitas, yang mempunyai imajinasi berbagai macam sistem dari segi riasan ataupun dari memasak atau apa itu bisa. Jadi pokoknya di sini jadilah PMI yang berkualitas itu aja. Gunakan waktu sebaik mungkin, jangan sia-siakan waktu buat teman-teman semua PMI. I love you. Kalau Mbak Regita? Ya kayaknya sih udah dijawab ya. Boleh tambahin. Ya, Kan cuma nggak salah. satu sih dari saya ada sedikit ya. Semua di sini kita tuh hebat ya, BMI hebat semua. Menjadi pekerja migran Indonesia bukanlah hal yang memalukan. Pekerjaan hanya profesi. Yang membesarkan diri kita adalah karyanya. Kak Regita dan Kak Putra telah membuktikan hal tersebut. Jadi bagi teman-teman, berkembanglah dengan potensi kalian masing-masing karena masing-masing dari kita itu unik. Saya Wahinara dari studio kampus UT Hongkong. Sampai jumpa di isi hati berikutnya. Thank you. Gue udah bilang ada lagi nih. Aduh, soalnya apa? Ini
bagus, ini nggak bener. Kacau ngomongnya. Dulu waktu pas gua mau itu tuh kelihatan begini. Bentar mas. Oke. Ambil pegel dan takut gua selekat aja banyak orang ya takut dosa tapinya.